Salam sehat Sobat Budi Rahayu, jumpa lagi dalam acara podcast kita kali ini. Kita akan berbincang-bincang di BRIS ya, Budi Rahayu Info Sehat. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, Dr. Robi, spesialis rehab medik ya dok ya. Kali ini kita akan bahas tentang rehabilitasi medik pada gangguan tumbuh kembang anak ya dok ya. Betul sekali. Siang hari ini kita kupas tuntas ya supaya orang tua di rumah itu ngerti ya dok, ngeh dengan kondisi perkembangan anak-anaknya ya dok. Nah, oke, dokter apa kabar? Baik Mbak Sinta. Sehat-sehat ya dok, luar biasa. Gini dokter, kalau kita ngomong-ngomong tentang gangguan tumbuh kembang anak, Baik, ini sebenarnya apa sih dokter maksudnya rehabilitasi medik pada gangguan tumbuh kembang anak? Baik Mbak Sinta, jadi Sobat Budi Rahayu di rumah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jadi Dr. Robi siang ini akan memberi definisi dulu ya, bahwa rehabilitasi medik Mbak Sinta merupakan spesialisasi kedokteran yang mempelajari ilmu kedokteran fisik dan juga menerapkan rehabilitasi komprehensif berdasarkan pengkajian fungsi yang nantinya akan menetapkan intervensi tata laksana secara biomedis dan teknis, lalu mempunyai tujuan nih Ayah Bunda, yaitu untuk mengoptimalkan ya pasien yang nantinya akan mungkin mengalami disabilitas fisik atau kecacatan fisik atau sudah mengalami disabilitas fisik dan kecacatan fisik, lalu kemudian juga untuk memampukan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari di rumah kembali dan juga berpartisipasi di lingkungan masyarakat serta keluarga sesuai dengan fungsi dan peran pasien tersebut, Mbak, serta juga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, itu yang disebut rehabilitasi medik, Mbak Sinta. Ya. Nah, sedangkan kalau tumbuh kembang, kita bicara tumbuh kembang, itu berarti ada dua kata nih Ayah Bunda. Ada yang tumbuh dan berkembang ya, betul. Dok, ya. Nah, definisinya apa sih dok? Jadi tumbuh itu artinya anak-anak kita lihat dari, kita ukur berarti. Jadi segala sesuatu di anak yang bisa terukur seperti berat badan, tinggi badan, panjang badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar perut, itu adalah parameter pertumbuhan namanya Mbak Sinta. Sedangkan kalau perkembangan apa sih dok? Perkembangan itu nanti akan kita kupas menjadi 4 aspek Mbak Sinta. Yang pertama ya Bunda di rumah itu namanya motorik kasar. Nah, motorik kasar itu merupakan jadi kemampuan anak untuk contohnya berguling, lalu terlentang tengkurap, lalu duduk ya, mengangkat kepala, lalu merangkak, berdiri, berjalan, lompat, lari. Itu namanya motorik kasar. Motorik kasar ya dok ya. Lalu aspek kedua namanya motorik halus Mbak Sinta. Nah, motorik halus itu artinya adalah segala sesuatu aktivitas yang menggunakan fungsi tangan Mbak Sinta. Jadi contohnya anak mengambil mainan, lalu mainan tersebut dimainkan oleh anak tersebut. Nah, motorik kasar, motorik halus ini merupakan fungsi yang sangat penting juga karena merupakan pondasi untuk nanti berkembangnya kecerdasan atau intelijensia atau kognitif bagi anak tersebut Mbak Sinta. Nah, yang ketiga tidak kalah penting namanya aspek oromotor. Nah, oromotor itu meliputi apa nih? Berbicara, lalu fungsi berbahasa ya, nah, dan juga menelan. Jadi dalam hal ini makan dan minum itu penting loh Ayah Bunda di rumah. Dan yang terakhir, fungsi terakhir adalah personal sosial ya. Personal sosial maksudnya apa nih dok? Jadi personal sosial artinya bagaimana anak tersebut berinteraksi, mampu berinteraksi baik dengan lingkungan di keluarga, baik itu Ayah Bunda ataupun di lingkungan luar dari keluarga, contohnya misalnya sama om tantenya, sama eyang utinya, dan seterusnya. Itu dia yang disebut. Jelas banget ya, jadi pengertiannya dari rehabilitasi medik sendiri, kemudian tumbuh kembang sendiri. Betul. Gitu apa ya dok ya. Dokter, kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan gangguan
tumbuh kembang anak ya dok ya. Misalnya anak saya kok belum bisa apa-apa ya. Biasanya kan kayak gitu ya dok. Orang tua kan biasanya, oh anak yang lain kok udah mulai merangkak, gitu anak ya, saya kok belum gitu. Betul, Mbak Sinta. Penyebabnya apa sih dok hal-hal kayak gitu tuh dok? Baik, nah ayah bunda di rumah Mbak Sinta, jadi penyebabnya Ananda mungkin mengalami gangguan tumbuh kembang. Kebanyakan memang kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama namanya proses prenatal. Nah, artinya segala sesuatu yang hubungannya dari proses kehamilan ya, dok, atau ya? rencana kehamilan bahkan sampai nanti melahirkan, itu namanya prenatal. Nah, kemudian yang fase keduanya istilahnya adalah natal atau waktu proses melahirkannya. Betul, ya, Mbak Sinta. Dan yang terakhir adalah postnatal. Nah, postnatal artinya segala sesuatu peristiwa yang terjadi setelah kelahiran tersebut nih. Jadi kita kupas nih satu-satu penyebab tadi terjadinya gangguan tumbuh kembang anak nih Mbak Sinta. Nah, kalau prenatal paling sering apa ya dok? Nah, paling sering itu dari merencanakan kehamilan biasanya ada terjadi sesuatu. Contohnya paling banyak dokter Obi temui namanya infeksi TORCH. Nah, atau TORCH ya. Singkatan dari apa dok? Yaitu toxoplasma, kemudian sitomegalovirus, rubella, dan herpes simplex. Nah, virus atau parasit tadi itu dapat mengganggu nanti proses tumbuh kembang anak nih Mbak Sinta. Nah, dokter Obi contohkan, dokter Obi pernah ketemu anak yang ibunya menderita toxoplasma. Nah, itu keluarannya waktu pas dia sudah lahir itu adalah misalnya cacat buta dan tuli. Itu dia. Itu ayah bunda jadi mesti concern bahwa kalau memang misalnya bunda dan ayah merencanakan pernikahan mungkin ya dari situ atau merencanakan kehamilan, ada baiknya screening premarital atau sebelum menikah gitu ya, dia. dok, ya. Jadi dipersiapkan dulu, dipersiapkan ya, dulu atau ya. sebelum nanti mau memiliki anak gitu dia. Karena nanti kalau sudah memiliki atau sudah hamil akan agak sedikit telat baru kalau mau cek-cek dan seterusnya. Itu dia. Nah, yang kedua ya bunda itu waktu persalinan berarti ya waktu proses Natal ya, nih, Mbak Sinta. Nah, yang paling sering dokter Obi temui apa nih dok? Kalau penyebabnya gangguan tumbuh kembang waktu proses persalinan itu paling banyak misalnya contohnya partus lama ya. Jadi misalnya melahirkannya ada masalah nih Mbak Sinta. Misalnya tadinya udah kepalanya udah di jalan lahir tapi lama sekali baru keluar macet gitu ya. Misalnya partus lama ya, betul itu paling sering. Kemudian apalagi dok, oh mungkin waktu proses persalinannya ketubannya sudah pecah duluan. Nah, itu akan terjadi infeksi di sana biasanya. Misalnya berapa jam ibu tidak segera dibawa ke rumah sakit, tidak segera ditolong, itu akan segera ada terjadi paparan dengan dunia luar bayinya tersebut. Itulah yang menyebabkan infeksi pada bayi ya. Dan yang ketiga terakhir itu postnatalnya ya bunda. Postnatal berarti setelah melahirkan. Nah, ya, betul Mbak Sinta. Apa aja sih ayah bunda? Nah, yang pertama Mbak Sinta paling banyak itu adalah kejang Mbak Sinta. Iya dok ya, ini rawan ya dok ya di anak-anak desa. Nah, atau epilepsi kita bilang dalam bahasa kedokteran. Nah, kejang itu akan membuat sel-sel saraf di otak, kalau dokter Obi boleh bilang seperti konslet ya, jadi kayak error ya. Jadi padahal waktu itu otak sedang cepat-cepatnya bertumbuh dan berkembang, sel-sel saraf yang waktu terjadi kejang tersebut akan ada yang mati nih Mbak Sinta. Nah, kalau sel saraf di otak ada yang mati atau rusak, akan menyebabkan nanti gangguan pada tadi yang 4 aspek tadi, bisa motorik kasarnya, motorik halusnya, bicara bahasa menelannya, atau mungkin personal sosial tuh misalnya moodnya, lebih mudah marah, anaknya emosian, labil, dan juga tantrum. Nah itu dia, nah itu Mbak Sinta. Nah yang kedua paling banyak itu bisa juga karena ada infeksi juga ya. Jadi infeksi setelah lahir ya dok ya? Betul, namanya misalnya meningoencephalitis misalnya. Jadi mengenai otak nih. Nah, itu dia contohnya meningoencephalitis itu apa sih dok? Itu radang pada otak dan selaput otak. Nah, itu bisa terjadi karena ada infeksi virus atau bakteri yang masuk ya. Bisa juga karena misalnya penyakit lainnya nih. Misalnya contohnya
apa ya, misalnya ISPA. Nah, awalnya cuma ISPA, lama-lama jadi misalnya ada diarenya, ada macam-macamnya, dehidrasi, panas tinggi. Nah, itu juga akan menyebabkan ujung-ujungnya bisa berakhir kejang. Nah, itu yang mengganggu tuh Mbak Sinta. Yang itu dia. sering disepelekan ya dok ya, ISPA cuman batuk pilek biasa gitu ya dok. Biasanya ayah bundanya udah nggak apa-apa, sebentar nanti sembuh gitu ya dok ya. Ini yang ternyata perlu diwaspadai juga ya dok ya. Mbak Sinta. Jadi ayah bunda kalau memang menemukan anandanya tadi, ada faktor risiko yang tadi dokter Robi sebutkan, ada 3 hal tadi, cepat-cepat segera diperiksakan nih. Jadi kita akan bantu screening ya, istilahnya deteksi apakah memang ada gangguan atau tidak gitu Mbak Sinta. Dokter Robi, kira-kira kasus yang paling sering ya dok ya untuk gangguan tumbuh kembang anak yang ditemuin di Polirehab mediknya di Budi Rahayu itu apa dok? Yang paling sering ketemu ya dok ya? Betul, sering kasusnya. Iya. Jadi kalau dokter Robi, ayah bunda di rumah paling sering ketemu di Poliklinik Rehabilitasi Medik RSU Budi Rahayu Pekalongan. Itu yang pertama penyakitnya disebut dengan Global Developmental Delay namanya. Nah, atau kita sebut dengan keterlambatan dalam hal pertumbuhan atau perkembangan secara global. Berarti artinya global itu ada 4 aspek tadi yang dokter Robi sebutkan di awal ayah bunda, baik itu aspek motorik kasarnya, misalnya anak belum bisa jalan misalnya, motorik halusnya anak bermain, misalnya dikasih icik-icik tapi tidak dimainkan, jadi dibuang misalnya. Nah itu harus hati-hati. Yang ketiga, fungsi bahasa bicara. Nah sering anak-anak telat nih, tidak berbicara sama sekali Mbak Sinta, atau mungkin bicara atau dipotong-potong bicaranya. Misalnya mobil jadi obil, nah gitu tuh. Gajah jadi jah, tok. Nah itu kadang yang kita anggap biasa ya dok. Mungkin belum waktunya, gitu. Iya, ya bunda suka sepelekan, tapi ternyata itulah awal mulanya anak udah ada gangguan tumbuh kembang tuh Mbak Sinta. Nah yang terakhir ada aspek personal sosial tadi. Anak suka cenderung bermain sendirian. Padahal misalnya sama tetangga bermain bareng-bareng, tapi anak kok mojok tok, nggak mau bareng misalnya. Atau misalnya anak bermain tapi misalnya ngejorokin temennya, jadi mainnya kasar ya dok ya, atau hiperaktif banget di dalam lingkungan permainan tersebut, anaknya naik turun gitu dan seterusnya. Nah itu namanya global developmental delay, itu paling sering dokter Robi temuin. Nah bisa jadi global developmental delay ini adalah dari penyakit sebelumnya yang tadi dokter Robi sebutkan, ada infeksi dan seterusnya, atau bisa juga tidak. Seringnya kalau yang tidak Mbak, itu karena stimulasi yang kurang dari lingkungan, baik itu orang tua maupun dari lingkungan sekitar. Kita contohkan yang paling banyak itu adalah bermain gadget. Iya dok ya, zaman gini ya dok ya, anak-anak kecil sudah mulai melek dengan gadget, tablet, handphone gitu, televisi. Nah itu dia Mbak Sinta. Jadi nanti anak-anak yang bermain gadget itu akan terpapar radiasi blue light ya, mengganggu sel saraf di otak, dan juga nanti stimulus pada penglihatan ataupun pada pendengarannya hanya 2 itu saja yang terbangun, sedangkan padahal panca indera kita yang lainnya tidak tersentuh sama sekali. Ingat ayah bunda bahwa pada tumbuh kembang anak tuh ada stimulus dari luar, sensorik namanya. Nah kalau misalnya di main gadget, dia hanya tangan satu dan juga audio visualnya yang bermain, sedangkan yang penciuman, raba dan seterusnya itu tidak akan didapatkan. Nah itu yang menyebabkan anak tidak bicara misalnya, nggak mau makan, kemudian anak jadi nggak bisa jalan dan seterusnya tuh. Nah yang kedua paling banyak ayah bunda kasusnya adalah cerebral palsy. Nah sedikit dokter Robi bahas, cerebral palsy merupakan kelumpuhan otak ya secara harafiah, tapi itu merupakan gangguan gerak dan kontrol postur pada anak yang disebabkan karena ada penyakit yang mendasarinya. Contohnya tadi kejang ya dok ya, ada riwayat kejang. Ada riwayat kejang seperti itu. Jadi tapi ini nanti lesi di otak tersebut bersifat non progresif, artinya tidak berlanjut ya lesinya, tapi dia nanti akan menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Nah yang terakhir ayah bunda ada Down syndrome namanya. Nah anak-anak Down syndrome itu merupakan anak-anak yang diberikan kelebihan genetik oleh Tuhan nih. Nah jadi ada kromosom tambahan yang menyebabkan anak tersebut ada gangguan tumbuh kembang. Itu 3 terbesar yang sering dokter Robi temui ya dok. Betul ya. Dokter sebagai ayah bunda ya, sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mendeteksi dini ya dok? Oh ini kok anak saya
kelihatannya ada gangguan perkembangan. Kadang kan kita nggak aware ya dok sebagai orang tua. Udahlah nanti waktunya pasti juga bisa begitu. Nah, cara deteksi dininya itu seperti apa ya dok? Nah, betul sekali Mbak Sinta, pertanyaan bagus. Jadi ayah bunda, jadi cara kita paling awal mendeteksi dini anak kita apakah ada gangguan tumbuh kembang atau tidak nih ayah bunda. Yang pertama paling gampang, Dokter Robi bisa memberikan saran pada ayah bunda coba melakukan self assessment atau assessment terhadap diri sendiri nih. Jadi pada anaknya. Nah, dengan cara gimana? Panduannya apa dok? Yang pertama bisa bunda dan ayah buka kembali buku KIA yang warnanya pink ayah bunda. Itu kan ada ya, sejak kehamilan sampai vaksin imunisasi. Nah, coba dibuka lagi di halaman belakang, itu sebenarnya di situ sudah ada proses tumbuh kembang anak yang normalnya itu seperti apa. Baik misalnya usia 1 bulan tuh udah bisa ngapain aja, 6 bulan udah bisa ngapain, misalnya udah bisa duduk, udah bisa ngobrol tapi cuman babbling ya, hanya ngobrol sedikit. 1 tahun harusnya sudah bisa jalan ya. Di situ sebenarnya sudah ada Mbak Sinta, tinggal dicocokkan kembali dengan Ananda di rumah apakah ada gangguan tersebut. Nah, itu dia yang tuh paling gampang gitu ya. Dokter, kalau misalnya buku KIA-nya udah nggak tahu kemana ya, gitu kan ya. Pertanyaan berikutnya gitu ya Mbak Sinta. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua bisa lihat internet ya Mbak Sinta, ayah bunda bisa lihat di Google, mungkin browsing. Nah, baik, itu nanti deteksi screening awal pada tumbuh kembang anak. Nanti akan keluar beberapa, mungkin ada panduan di sana. Nah, bunda bisa ikut salah satunya. Itu secara kasar seperti itu dan nanti dicocokkan kembali sama Ananda. Apakah ada gangguan tadi 4 aspek tadi? Sesuai nggak ya dok? Nah, sesuai nggak ya? Betul. Misalnya usia Ananda 6 bulan gini ayah bunda, tapi kok belum bisa duduk ya? Harusnya dia udah bisa duduk tuh 6 bulan. Harusnya udah duduk tegak dan kepalanya harus tegak gini. Tidak gini ini ayah bunda. Nah, kalau masih begini berarti dia kurang kuat. Ada yang bermasalah tuh ayah bunda, segera harus diterapi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kalau memang ayah bunda masih ragu lagi, iya, saya kan nggak ngerti ini dok ya, masih awam, bingung banget, udah baca tapi masih bingung sendiri. Baik, langsung aja ke Dokter Robi nih ayah bunda di Poliklinik Rehab Medik Budi Rahayu Pekalongan. Itu dia. Kalau kita udah tadi deteksi ya dok ya, kiranya kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkembangan, apa sih dok langkah yang harus kita ambil untuk kita mengatasi, oh ternyata anak saya ada keterlambatan nih gitu. Langkah apa yang benar yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua dok? Nah, baik Mbak Sinta, jadi kalau ayah bunda tadi sudah melakukan screening ya, self assessment boleh, atau bahkan sudah ke Dokter Robi dan sudah terdeteksi memang Ananda ada gangguan tumbuh kembang, berarti harus segera kita lakukan intervensi rehabilitasi medik namanya ayah bunda. Nah, intervensinya apa nih bentuknya? Nanti di Poliklinik Rehabilitasi Medik RS Budi Rahayu Pekalongan, yang pertama nanti Dokter Robi sebagai dokter SPKFR ayah bunda Mbak Sinta nanti akan melakukan anamnesis dulu pada ayah bunda. Anamnesis artinya kita wawancara dulu, kita tanya-tanya jawab dulu apakah apa yang menjadi dasar penyebabnya, kita cari tahu dulu tadi ada penyebabnya, apakah waktu kehamilannya, persalinannya, atau setelah lahir itu Ananda ada penyakit yang mendasarinya atau tidak. Nah, yang kedua itu adalah pemeriksaan fisik. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara singkat untuk menegakkan diagnosis apakah memang betul, misalnya contohnya Ananda belum bisa jalan, ternyata kakinya kok bentuknya berbeda ya. Nah, itu dia. Oh, berarti dari bentuk kakinya dan seterusnya. Atau mungkin ototnya yang belum kuat, kurang stimulus. Mungkin ayah bunda sukanya cuman tidur aja nih ayah bunda, nggak pernah dudukin, nggak pernah dilatih, jadi pokoknya duduk tidur. Nah, akibatnya nggak kuat nih andanya. Nah, kemudian setelah pemeriksaan fisik nanti baru dokter akan menegakkan diagnosis fungsional. Fungsi mana aja dari Ananda yang terganggu dari 4 aspek tadi, apakah motorik kasarnya, motorik halusnya, bahasa bicara menelannya, atau personal sosialnya nih Mbak Sinta ayah bunda. Nah, kalau sudah baru kita akan melakukan program rehabilitasi medik mana yang terbaik. Jadi yang pertama Dokter Robi ada tim rehabilitasi medik, ada yang pertama namanya fisioterapi. Nah, fisioterapi itu
dilakukan oleh fisioterapis namanya. Nah, fisioterapis itu akan sebenarnya berkaitan dengan motorik kasar pada anak. Contohnya anak belum bisa duduk, belum bisa berdiri, belum bisa jalan. Nah, fisioterapis itu nanti akan membantu untuk melakukan stimulasi supaya Ananda kembali ke jalurnya yang harusnya udah bisa duduk, harusnya sudah bisa duduk kembali, kemudian berdiri dan berjalan dan seterusnya. Nah, yang kedua, tim rehabilitasi mediknya namanya okupasi terapi. Nah, atau nama terapisnya namanya okupasi terapis. Nah, nanti okupasi terapis itu akan melihat gangguan lebih ke arah motorik halus nih, ya, sama kecerdasan, fungsi fokus, atensi, perhatian dari Ananda. Apakah waktu misalnya diberikan permainan, diberikan tugas nih, suruh misalnya nulis angka 1, 2 gitu, apakah dia bisa melakukan dengan baik atau tidak? Kalau belum atau nggak fokus, malah anaknya hiperaktif, lari sana sini, disuruh asik dengan dunianya sendiri atau autis, itu harus dibantu oleh okupasi terapis. Nanti okupasi terapis akan melakukan terapi, contohnya terapi sensori integrasi namanya. Jadi dia akan mengintegrasi sistem sensorisnya sehingga anak lebih tenang, bisa melakukan kegiatan harusnya sudah bisa dilakukan gitu, Mbak Sinta. Yang ketiga namanya terapi wicara, dilakukan oleh terapis wicara tuh, Mbak Sinta. Nah, tugasnya adalah untuk melancarkan kosakatanya, proses bicara bahasanya, kelancaran bicaranya. Jadi, bicara tidak sekedar keluar suara ayah bunda, tapi harus bisa dimengerti oleh lawan bicara. Contohnya orang tua, atau oleh bu guru mungkin di sekolah, atau oleh om tantenya di luar keluarga, itu harus dimengerti ayah bunda. Jadi, mungkin ada orang tua yang bilang, oh sudah keluar nih, sudah bicara, tapi ternyata nggak dimengerti. Bahasanya bahasa planet, Dokter Robi bilangnya. Nah, itu kadang hanya orang tuanya yang ngerti. Nah, biasa ya, Dok, betul, karena orang tua hanya kan yang terbiasa di rumah nih, Mbak Sinta. Betul. Gitu. Sedangkan kalau ketemu om tantenya datang, kok anak ngobrol apa ya? Kok kurang mengerti saya. Nah, itu dia Mbak Sinta. Lalu juga tidak hanya itu, terapis bicara juga akan menilai apakah Ananda ada gangguan pada oromotor. Oromotor itu oral motorik. Jadi itu nanti berkaitan juga dengan fungsi menelan, bicara, makan dan minum. Nah, itu dia. Kadang Ananda banyak loh yang picky eater, ayah bunda mungkin di rumah milih-milih makanan. Tuh, coba diperhatikan anaknya. Nggak mau makanan tertentu, ya. Atau misalnya udah dimasukin di mood tok. Nah, di mood makanannya. Aja di mood. Lama banget makannya, bisa sejam 2 jam diuber-uber sama ayah bundanya, nggak beres-beres. Iya, itu dia. Atau misalnya Ananda juga misalnya udah masuk dimuntahkan, dilepeh, dimuntahkan. Nah, itu gangguan makan tuh atau feeding problem. Nah, terapis bicara kita juga bisa melakukan terapi terhadap hal-hal tersebut. Itu dia kira-kira intervensinya, Jadi Mbak. setiap gangguan itu beda penanganan ya, Dok? Betul ya? sekali, Mbak Sinta. Dia terganggunya di mana? Aspek mana dari 4 tadi ya? Iya. Betul. Terkadang juga kita itu sebagai orang tua ya, Dok. Ini ada banyak mitos nih di negara kita ya. Benar. Sebenarnya mitos-mitosnya ini yang benar, yang mitos mana, yang fakta mana gitu ada ya, Dok ya. Ada. Coba Dokter Robi share sama kita supaya kita tuh ternyata Siap. mitos ya. Benar Mbak Sinta. Jadi banyak banget ya di mitos yang beredar di masyarakat dan belum tentu kebenarannya itu benar. Nah, yang pertama Dokter Robi kemarin sempat ditanyakan oleh orang tua, dokter, ada obat khusus yang dalamnya herbal gitu, dipercaya obat tersebut kalau diberikan ke Ananda, obat minum tersebut itu besok Ananda yang belum bisa ngobrol, itu mitosnya gitu kata orang tua. Nah, faktanya adalah ayah bunda itu hoax ya, jadi nggak benar ya. Faktanya yang benar adalah fungsi bicara dan bahasa adalah stimulus ya. Jadi perbanyaklah stimulus untuk interaksi nih, berarti dengan ayah dan bunda, dengan lingkungan yang lain, misalnya dengan teman sebayanya dan orang lain di luar ayah bunda. Nah, itulah yang bisa dilakukan, bukan dengan cara instan nih seperti tadi ya, mitos katanya dikasih sekali minum besok udah ngobrol katanya gitu nih. Nah, itu mitos banget ya. Jadi harus hati-hati ayah bunda, pilih-pilih. Nah, misalnya baca di internet, baca di media sosial, apakah benar atau tidak, itu lebih baik ditanyakan ke Dokter Robi langsung ya. Nah, kemudian mitos berikutnya, apakah ada makanan minuman tertentu, Dok,
yang bisa diberikan tuh dokter suka ditanya tuh Mbak Sinta. Misalnya kemarin bundanya nanya madu katanya, habis minum madu besok anaknya bisa jalan, bisa lari, bisa ngobrol. Nah itu juga faktanya tidak. Jadi stimulus terhadap aspek motorik kasar, halus, bicara, bahasa menelan sama personal sosial itu harus dari terus ya dari orang tua, nah atau orang yang ada di sekitar anak. Itulah yang benar. Nah, mitos berikutnya dok, apalagi? Nah, misalnya sekolah. Nah, berhubungan sama sekolah nih sekarang nih. Karena nanti Ananda kan mau sekolah nih ya Mbak. Biasanya orang tua akan bertanya, dok, berarti nanti anak saya sekolahnya harus di sekolah khusus ya? Iya, artinya bukan sekolah umum, betul. Seperti anak-anak pada umumnya. Nah, faktanya ayah bunda, kita harus lihat dulu Ananda kemampuannya sudah sampai mana. Apakah Ananda, kita boleh coba dulu masukkan ke sekolah umum, berapa bulan kita observasi. Nah, apabila Ananda memang belum bisa mengikuti di sana, ada baiknya memang di sekolah khusus dulu, biar Ananda tidak stres misalnya, bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Nanti kalau memang sudah bisa, baru pindah lagi ke sekolah umum. Itu dia mitos berikutnya. Jadi harus hati-hati banget. Orang udah gedung yang besar di sekolah. Nah, betul, orang tua banyak yang ngeluh itu. Dipandang kayak. Nah, bener. Aduh, kasihan melas. Ya, kasihan sama anaknya nanti kok masuknya ke sekolah SLB misalnya dan seterusnya. Nah, itu harus hati-hati bunda ayah. Jadi tanyakan lagi, kita lihat lagi dulu kemampuan anak sudah sampai mana. Nah, mitos yang paling banyak juga yang Dokter Robi ini, kalau gangguan tumbuh kembang itu mitosnya karena gangguan jin, gangguan kutukan mungkin, atau disantet, nah gitu ya. Zaman seperti ini masih 2022 banyak yang percaya budanya. Nah, itu juga mitos nih Mbak Sinta. Faktanya ayah bunda, nah jadi memang ada penyebab dasarnya pasti kenapa Ananda sampai ada gangguan tumbuh kembang. Jadi ayah bunda tolong nanti kalau memang ketemu Ananda yang seperti itu atau anak dari ayah bunda sendiri yang mengalami tersebut, langsung diintervensi. Kita akan screening dulu apa yang menjadi penyebabnya dan Dokter Robi akan menjelaskan nih, sama nanti akan diintervensi langsung oleh tim rehabilitasi medik RSU Budi Rahayu Pekalongan. Nah itu dia kira-kira. Ya. Ini terakhir ya dok. Baik. Kira-kira tips-tips apa nih dok kita sebagai orang tua untuk mencegah dan menghindari ya dok, serta mengatasi kalau memang anak kita udah mengalami gangguan pertumbuhan dok. Baik, nah orang tua di rumah nanti ayah bunda itu tips-tipsnya yang pertama, Dokter Robi sering mendapatkan misalnya ayah bundanya bekerja dua-duanya nih. Nah ada baiknya meskipun ayah bunda bekerja, ada waktu disempatkan, diluangkan nih Mbak Sinta untuk Ananda diajarkan, distimulus, baik itu bicara, baik itu nanti dititah mungkin kalau dia belum bisa berjalan dan seterusnya, sehingga perkembangan Ananda tidak tertinggal dari anak-anak lain ya. Jadi kadang mungkin orang tua lupa nih bahwa itu yang paling esensial. Ayah bunda lah dokter terbaiknya sebenarnya, bukan Dokter Robi, bukan terapis ya. Jadi kita membantu saja sifatnya, memfasilitasi apa yang belum Ananda bisa lakukan. Tapi 24 jam itu ada di tangan ayah bunda ya Mbak Sinta ya. Itulah memberi stimulus terbaik ya. Betul, dokter terbaiknya itu sebenarnya ayah bunda di rumah tuh ya. Ini tips pertama. Yang kedua, nah ayah bunda tadi lakukan screening pada Ananda sejak dini, sejak awal. Jangan ditunda-tunda ya bunda ya melakukan screening tersebut. Jangan nanti nunggu misalnya tadi kata Mbak Sinta, kata mertua saya nggak apa-apa, nanti juga bisa bicara sendiri, nanti bisa jalan sendiri. Nah nanti makin faktanya adalah kalau misalnya Ananda makin tambah usia, kemampuannya hanya segitu-segitu aja skillnya, dan kita intervensinya telat, misalnya Ananda datang ke poliklinik rehab mediknya usianya 7 tahun, 8 tahun. Nah apakah telat dok? Ada benernya telat sebenarnya, cuman masih bisa distimulus ayah bunda. Nah jadi makin usianya makin nambah, stimulus ini akan makin lambat pada anak tersebut. Jadi harus segera secepatnya. Ingat-ingat 0 sampai 3 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan Ananda itu yang terpenting. Disitulah tumbuh kembang itu cepet-cepetnya, golden periodnya. Betul Mbak Sinta. Jadi disitulah intervensinya harus segera masuk. Sedeteksi dininya makin dini, screeningnya makin awal,
intervensinya makin awal, maka hasil keluaran outputnya akan makin lebih baik, lebih cepat. Iya, apalagi sebelum dia sekolah nih, Mbak. Karena nanti tujuannya ini semua adalah untuk sekolah, betul ya Mbak Sinta ya. Banyak orang tua, ayah bunda yang khawatir tadi. Apakah anak Anda bisa sekolah di sekolah formal atau umum ya, bukan di sekolah khusus, itu dia. Nah, yang terakhir ayah bunda tipsnya, kalau memang ayah bunda menemukan hal tadi, baru segera konsulkan ke Dokter Robi di Poliklinik Rehabilitasi Medik RSU Budi Rahayu Pekalongan. Itu dia, Mbak Sinta. Dokter Robi ada di Poliklinik RSU Budi Rahayu Pekalongan di bagian Poliklinik Rehabilitasi Medik ya, Dok? Betul, Mbak Sinta. Nah, Dok? kalau Dokter Robi jadwalnya di sini nanti setiap hari Jumat jam 16 atau jam 4 sore ayah bunda, dan hari Sabtu jam 12 siang sampai selesai. Itu dia. Bisa ketemu dengan Dokter Robi. Betul, ya? Mbak Sinta. Bisa lebih puas lagi. Betul. Bisa segera ditangani dengan Iya, baik. segera ditangani dengan baik. Betul, Mbak Sinta. Oke dokter, terima kasih untuk kesempatan yang Sama-sama, kali ini Mbak boleh Sinta. sharing bersama ilmunya. Ya. Semoga bermanfaat bagi semua sobat sehat Budi Rahayu. Saya Sinta. Dan saya Dr. Robi Cahyadi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Salam sehat.